Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Yulia Benedikta Mali, dan saya akan membawakan sebuah renungan singkat. Sebelum kita memulai dengan permenungan kita, marilah kita memulai permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk merenungkan sabda-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita selesai mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan renungan singkat yang saya bawakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kegagalan adalah saat di mana kita berhenti untuk melangkah ke pintu keberhasilan. Yang ada satu langkah di depan. Itulah salah satu kata bijak yang cukup indah yang mengungkapkan bahwa kegagalan dan keberhasilan tidaklah berada jauh di seberang, tetapi terkadang kita jatuh dan menyerah sehingga kita enggan untuk bangun dan melangkah satu langkah lagi menuju keberhasilan itu. Seringkali orang banyak menggantungkan cita-cita setinggi langit, tetapi mereka terkadang lupa bagaimana jalan menuju ke sana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil hari ini bercerita tentang seorang perempuan dari Siro-Fenisia yang datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya yang sedang kerasukan dapat disembuhkan. Namun apa yang terjadi? Ia tidak langsung memperoleh apa yang dimintanya. Ia ditolak oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup tidak berjalan dengan mulus. Ada kalanya kita merasa gagal dalam hidup. Kita merasa gagal karena segala perjuangan dan jeripaya seakan-akan terasa sia-sia dan tak berguna. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dari perempuan itu kita bisa belajar untuk menjadi orang yang selalu berkata dan bersikap positif, tidak peduli dalam suasana yang tidak kondusif.
Baginya, kesembuhan anaknya jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Semoga. Amin. Setelah kita merenungkan permenungan hari ini, marilah kita bersama-sama menutupinya dengan doa. Tuhan, kami tahu bahwa kami ini manusia lemah dan tak berdaya. Terkadang kami jatuh dan tak mampu bangun lagi. Kuatkanlah kami, tuntun dan peganglah tangan kami, sehingga kami dapat menjalani semua perjalanan hidup ini. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.